Di Adz-Dzariyat ya, ayat 56. Surat ke-51. Allah sudah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah itu enggak menciptakan manusia dan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Jadi tugasnya manusia itu sebetulnya simple, cuman ibadah. Tapi ibadah ini perlu dimaknai secara luas. Ibadah bukan hanya dalam arti yang sempit, bukan hanya sholat setiap saat, bukan hanya zakat setiap saat dan sebagainya, tapi ibadah bekerja juga termasuk ibadah. Berumah tangga juga termasuk ibadah. Ya. Mencari nafkah juga termasuk ibadah. Tapi apa nanti yang membedakan perbuatan kita, perilaku kita itu dinilai ibadah atau enggak? Nah, ini yang kita perlu ketahui. Nah, hakikat ibadah. Tujuan ibadah manusia itu ada dua. Pertama tentunya duniawi. Yang kedua adalah untuk akhirat kita. Niatnya ini yang menentukan. Niatnya yang Allah nilai. Innama a'malu binniyat, ya. Segala sesuatunya akan bernilai kebaikan, bernilai amal apabila niatnya benar. Kalau niatnya kita itu untuk tujuan duniawi, maka kita dapat dunianya. Niatnya kita bekerja untuk dapat gaji misalnya. Ya dapatnya nanti gaji. Tapi kalau niat itu untuk tujuan akhirat, insya Allah akan dapat akhirat dan dunia mengikutinya. Ya Allah, saya ingin buka usaha. Ya Allah, saya ingin bekerja. Supaya nantinya saya bisa juga menyantuni orang-orang keluarga saya yang kurang beruntung. Itu niat akhirat. Niat amal. Ya Allah, saya ingin usaha supaya nantinya saya bisa bikin masjid. Itu niat akhirat. Tujuannya tujuan akhirat. Itu yang harus kita perbaiki. Ya Allah, saya ingin beli kendaraan. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa punya mobil. Sehingga nantinya saya bisa memakai mobil itu untuk mengantar ibu saya atau mertua saya yang saat ini sudah tidak bisa jauh-jauh berpergian sendiri. Itu niat akhirat. Atau saya ingin punya mobil atau kendaraan supaya nantinya bisa mudah saya untuk juga bersedekah di tempat-tempat yang lain. Nah itu yang paling. Jadi bukan saya pengen mobil karena tangga saya udah punya mobil. Saya masa nggak punya mobil lah. Itu hati-hati. Itu tujuannya tujuan dunia. Itu ya. Jadi hakikat ibadah mudah-mudahan sudah pada paham. Kemudian kalau kita menghadapi masalah, ingatlah masalah apapun itu Allah selalu berikan atau turunkan, hadirkan pada kita sesuai dengan kesanggupan kita. Di suratul Baqarah yang ayat terakhir itu 286, itu Allah sudah berfirman, la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah nggak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah sudah tahu. Ya Allah, saya kok punya masalah ini terus. Ya Allah, misalnya saya kok sampai saat ini masih ada hutang yang begitu besar. Ya Allah, sampai saat ini kok anak saya ini belum sesuai sama harapan saya. Ya Allah, sampai saat ini saya kok belum bisa ke Baitullah-Mu untuk beribadah haji atau umrah. Ya Allah, sampai saat ini kenapa ini saya ada kendala sakit di sini, kok belum sembuh-sembuh. Ingat lagi ayat ini. Nanti ibu-ibu, Bu Yani, Bu Masunah, saat lowong waktunya dibuka Quran. Dibuka Qurannya, terus kemudian ke ayat-ayat yang sudah tadi di-share. Termasuk ini. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin. Allah itu sudah tahu Bu Masunah ini pasti bisa ngatasi masalahnya. Allah sudah tahu Bu Yani ini nantinya bisa kok
ngatasi masalah ini. Ini ujian aja. Setiap masalah itu ujian. Kita bisa pantas nggak nantinya diangkat derajatnya sama Allah. Kita bisa pantas nggak nantinya itu diberikan solusi oleh Allah. Itu indahnya. Nah, itu ada lanjutannya itu sampai panjang tuh anunya ayat di 28. Tapi paling enggak sudah diingetin di sini. Allah nggak mungkin kok ngasih masalah kita yang nggak sesuai. Kalau sampai sekarang belum kelar masalah-masalah kita, pasti yakinlah husnudon, berpikir positif. Pasti Allah ingin kita mencari hikmah dulu. Kita diberi anak, katakanlah. Misalnya saja non saya kalau nggak salah ada salah sunnah atau apa yang pengen anaknya masuk ke akmil. Itu bukan masalah sebetulnya. Ya. Sisa diperkuat aja doanya, diperkuat aja ikhtiarnya. Insya Allah. Kalau misalnya kendalanya, masuk akmil itu mungkin perlu biaya atau mungkin perlu apa yang lain. Nah ini riadoh ini penting. Bisa kok masuk tanpa harus biaya yang harus dikeluarkan dari keluarga sendiri, dari kantong sendiri. Bisa. Asal kita mintanya sama Allah, bukan yang lain. Minta itu sama Allah. Jangan berharap sama manusia. Karena sama Allah kita nggak mungkin kecewa. Sama manusia kita mungkin kecewa. Saya ambil contoh. Kita punya hutang nih. Kita butuh dana. Nggak tahu itu untuk apapun. Untuk pengobatan, untuk umpamanya anak masuk ke sekolah jenjang yang berikutnya dan sebagainya. Kemudian kita ingat-ingat. Kita lupa. Kita ingatnya keluarga kita yang lain. Aku tak milih, saya tak pinjam dulu, mau hutang dulu ke keluarga yang lain deh. Belum tentu orang yang mau kita harapkan, kita tahu, si A ini kan baru dapat rezeki, baru laku rumahnya misalnya seperti itu. Pasti nggak keberatan banget. Padahal kita nggak tahu. Kemudian dianya kita datangi, kita sudah memohon, kita sudah mengharap bisa dibantu, ternyata yang bersangkutan nggak bisa bantu. Kalau sama-sama manusianya, kadang kita kecewa. Waduh, gini aja kok nggak bisa bantu sih. Aku pada keluarga. Tapi kalau kita berharapnya sama Allah, insya Allah nggak akan. Allah nggak akan ngecewa. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kadang-kadang kita merasa doa-doa kita nggak kunjung dikabulkan sama Allah? Ustadz, saya ini sudah doa. Ustadz, saya ini sudah benar kok sholat saya. Saya udah tambahin loh Ustadz, saya sudah tahajud, saya sudah qiyamul lail, saya sudah duha dan sebagainya. Tapi kok kayaknya nggak dikabul. Kenapa ya? Apa yang salah sama diri saya, Ustadz? Misalnya seperti itu. Karena sebetulnya jawabannya simple. Mengapa doa itu ada yang dirasakan nggak terkabul? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka mendengar orang-orang yang berdoa padanya. Permintaan dari hamba-hambanya itu Allah suka. Dan apabila Allah itu suka, maka doa-doa dari kita hamba-hambanya itu diletakkan, disimpan dulu dalam perlindungan. Disimpan untuk apa? Saat hari kiamat itu tiba, saat kita wafat dan sebagainya. Apabila nggak ada sesuatu yang dapat menyelamatkan dari siksa api neraka, karena kan kita nggak tahu dosa-dosa kita itu berat atau enggak, hanya Allah yang tahu. Maka ketika itulah Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang disimpan, yang dapat nantinya menyelamatkan dari api neraka itu. Sakit misalnya, sakit itu adalah luar biasa pahala yang ada yang disimpan sama Allah buat kita. Bisa jadi Allah sembuhkan kita saat di dunia ini, bisa jadi nantinya Allah simpan nanti. Karena balasannya itu nanti adalah dibukanya pintu surga.